Pemirsa, mudahnya akses untuk mendapat dan menyebarkan informasi tentunya perlu diimbangi dengan literasi digital pada media sosial. Hal tersebut guna menghindari aktivitas media sosial yang menyimpang dan membahayakan hanya demi viral. Kita lihat yuk. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Akhir-akhir ini penggunaan media sosial tidak lagi sebagai media komunikasi saja, namun juga sebagai platform untuk mendapatkan berbagai hal dalam waktu yang singkat. Salah satunya adalah mendapatkan popularitas atau yang biasa kita sebut dengan viral. Namun masalahnya saat ini banyaknya pengguna media sosial yang membuat konten-konten tidak mendidik, tidak berfaedah, bahkan cenderung berbahaya hanya untuk mendapatkan perhatian. Lantas apa yang perlu kita lakukan sebagai pengguna media sosial yang bijak? Kita lihat yuk. Berbicara mengenai teknologi dan perkembangannya memang tak ada habisnya. Hal tersebut menuntut kita dari muda hingga tua agar bisa beradaptasi. Salah satu perkembangan teknologi yang masif adalah media sosial. Kini, setiap orang dengan mudah menyebarkan dan mendapatkan pesan dalam waktu singkat atau biasa kita sebut viral. Dari total 277 juta penduduk Indonesia, ini sebanyak 370 perangkat mobile terhubung. Sementara saat ini terdapat lebih dari 204 pengguna internet, di mana diantaranya ada sebanyak lebih dari 197 pengguna media sosial. Melihat adanya angka yang besar ini, tentunya media sosial sangat berpengaruh terhadap aspek sosial masyarakat di Indonesia. Saat ini banyak orang berlomba-lomba dalam membuat konten yang menarik. Namun sayang, hanya demi menambah jumlah like dan followers, segelintir pengguna media sosial membuat konten yang menyimpang. Alih-alih berkarya dengan konten positif, mereka justru membuat konten tak bermanfaat bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh konten berbahaya yang menjadi tren, sekelompok remaja di Kabupaten Bandung Barat yang nekat mengadang truk dan terseret hingga 40 meter. Hal serupa juga dilakukan 10 remaja di Jalan Otista, Tangerang, Banten, yang menyebabkan 1 orang pelajar tewas akibat terlindas ban kontainer. Tak sampai di sana, terbaru aksi porno aksi selebgram pria asal Makassar pamer pakaian dalam di jalan turut meresahkan. Pemirsa, ada sejumlah faktor yang menyebabkan seseorang bisa membuat konten kurang baik ataupun konten menyimpang di media sosial. Di antaranya adalah FOMO, yakni fear of missing out ataupun ketakutan ketinggalan zaman, sehingga memiliki kecenderungan untuk mengikuti suatu tren yang padahal belum tentu berdampak positif. Dan yang kedua adalah social comparison, yakni membandingkan keadaan diri sendiri dengan keadaan orang lain dan ingin ada pada posisi tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah pengaruh dari influencer, kecenderungan mengikuti sosok ataupun public figure di media sosial yang belum tentu memiliki pengaruh positif bagi diri kita. Menurut psikolog, perilaku penyimpangan dan membahayakan ini secara garis besar dipengaruhi oleh perasaan ingin mendapatkan pengakuan atau validasi dari halayak. Setiap orang itu punya kebutuhan untuk divalidasi. Jadi orang akan berlomba-lomba jika dia memaknai si validasi dirinya ini itu dia proyeksikan seperti apa gitu. Misalnya saya ingin divalidasi sebagai orang yang berani. Nah, kalau buat kita kan wah courage mungkin ya, berani itu artinya dia berani misalnya mengatakan tidak, misalnya kalau misalnya saya sebagai seorang feminis, saya berani untuk melawan ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender misalnya. Tapi kalau buat mungkin anak-anak remaja gitu ya, yang ngerasa ingin populer, beraninya adalah dengan menghadang bus, iya kan, menghadang truk gitu. Supaya apa? Supaya saya bisa diidentifikasikan sih. Berarti maknanya dia adalah kalau saya tidak masuk FYP, saya tidak viral, berarti saya nobody. Nah ini yang serem kan kalau termotivasi secara psikologi seperti ini. Jadi belajar dari situ untuk tidak memproyeksikan identitas Anda melalui sosial media, punya alter ego dan segala macam. Tapi coba ketahuilah siapa diri Anda dan apa yang Anda ingin raih untuk menjadi orang yang sejahtera.
Namun tak semua pengguna media sosial membuat konten buruk, seperti Rio Garlio. Konten kreator asal Bandung ini aktif membuat konten edukatif mengenai tips fotografi atau lebih dikenal dengan phonegrapher. Di awalnya emang kejebur aja untuk jadi konten kreator, tapi pas dijalanin ternyata seru dan juga ternyata sosial media itu bisa ngasilin uang gitu. Aku tuh pengen banget sharing ilmu sama orang-orang gimana caranya foto menggunakan handphone tapi tetap bagus gitu. Tak hanya Rio, Feni Nurdaisi, konten kreator yang kini memilih untuk merubah image viral cantik dan seksi melalui karya lagu, bahkan lagu miliknya viral dengan jutaan viewers. Kalau dulu tuh kayak orang-orang tuh berpikir kayak apa sih, dia tuh hanya sekedar selebgram foto-foto doang, joget-joget doang, Cantik itu kan doang, seksi iya doang gitu cantik doang kayak seksi doang gitu. Nah aku tuh nggak mau kalau misalkan dipandang seperti itu. Nah kebetulan aku tuh punya kemampuan menyanyi, jadi aku memperlihatkan kemampuan aku tuh bisa nyanyi, aku tuh harus bisa memperlihatkan ke mereka kalau aku tuh bukan selebgram yang punya cantik doang atau joget-joget doang, tapi aku juga bisa nyanyi. Melihat banyaknya kasus konten viral yang kurang baik di media sosial, tentunya membuat kita semakin sadar bahwasanya masyarakat, utamanya pengguna media sosial, perlu memiliki pemahaman terkait dengan fungsi dan juga esensi dari media sosial itu sendiri. Berpikir sebelum konten, berpikir sebelum posting. Bersama juru kamera Abdul Roshid dan juga Ilham Zarkasi, saya Camar Haenda melaporkan.